Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan baca dari Perjanjian Lama, yaitu dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22 dengan judul perikop Allah menuntun umatnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku di sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak berdalih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara, kita akan fokus di dalam satu firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sebagai orang Kristen, tentu kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku bahwa Allah Bapa di surga adalah Bapa kita. Kita bangga dan sukacita memiliki Tuhan yang bukan hanya duduk di tahta Maha Kudus dalam kerajaan surga, tetapi juga tinggal dekat dengan kita, saudara. Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, Tuhan hadir di tengah-tengah kita dengan tujuan supaya kita tidak takut walaupun berada di tengah dunia yang jahat dan penuh gejolak pada saat ini dan selama-lamanya. Dunia ini selalu bergejolak, Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian kata Yesaya 41 ayat yang ke-10, saudara. Saudara, ingin saya katakan bahwa Tuhan menyatakan kehadirannya atas bangsa Israel di padang gurun melalui tiang awan dan tiang api, saudara. Pada saat mengalami masalah dan pergumulan hidup yang berat, hendaklah pandangan kita selalu tertuju kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan secara kasat mata, tetapi kita mengimani bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kita. Perlindungan Tuhan itu sempurna, saudara. Perlindungan Tuhan itu dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Maka dari itu, nantikanlah Tuhan dan tetaplah ikuti jalannya sampai dia bekerja menurut waktunya. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mempunyai rancangan-rancangan yang indah dan baik adanya. Namun, saudara, ingin juga saya katakan bahwa di lain sisi, musuh kita yaitu iblis berusaha untuk mengalihkan arah pandangan kita kepada besarnya masalah yang sedang kita hadapi. Bila kita tidak mempunyai dasar iman yang kuat di dalam Tuhan dan tidak berpegang teguh pada janji firman-Nya, kita pasti akan gagal melihat kuasa dan mukjizat Tuhan dinyatakan. Kita lihat di dalam Yohanes 2 ayat 1-11, saudara. Itu adalah satu peristiwa perkawinan di Kana. Itu mengingatkan kepada kita tentang arti kehidupan, tentang arti kehadiran Tuhan di dalam hidup ini. Ketika ada pesta berlangsung, terjadi suatu masalah yang tidak bisa dianggap enteng, yaitu kehabisan anggur. Beruntunglah si tuan rumah mengundang Kristus hadir di tengah-tengah pesta itu. Kehadiran Tuhan sanggup mengubah masalah menjadi mujizat. Air diubahnya menjadi anggur. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Apakah kehadiran Tuhan di dalam hati kita itu sanggup mengubah masalah menjadi mujizat?
Jangan pernah berpikir mengenai besarnya masalah, tapi berpikirlah betapa besarnya Tuhan di hadapan kita, betapa besarnya Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu, segala masalah diubah menjadi mujizat, air diubah menjadi anggur. Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Demikian Yosua 3 ayat yang ke-10. Selamat pagi, selamat berkarya dan Tuhan berkati.